Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentu setiap kita sering melakukan perjalanan keluar kota, ya, entah apapun tujuannya, ya, mungkin untuk keperluan tertentu, ya, dalam waktu tertentu. Maka Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna ini tentu memberikan perhatian secara khusus dengan memberikan sebuah tuntunan-tuntunan di dalam safar ini, agar safar yang kita lakukan bernilai sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam pengertian yang disebutkan oleh para ulama, kenapa perjalanan dengan jarak tertentu, ya, dan waktu tertentu itu dinamakan dengan safar. Ibnul Faris beliau mengatakan safar itu memiliki padanan kata dari kata al-inkishafu wal jala, yaitu adalah mengungkap, ya, sesuatu yang tertutup sehingga kemudian nampak jelas. Seolah-olah safar ini adalah menggambarkan seseorang yang keluar dari persembunyiannya, ya, keluar dari tempat tinggalnya, kemudian keluar sehingga kemudian dia nampak, ya. Adapun dalam pengertian lain, Imam Al-Jurjani beliau mengatakan safar itu adalah al-khuruj an imarati mautinil iqamah qasidan makanan yab'udu masafatan yasihu fiha qasr salat. Orang safar itu adalah orang yang keluar dari daerah tempat tinggalnya menuju, ya, ke tempat lain, ya, dengan jarak jauh, jarak tertentu, yang dari perjalanan tersebut dibolehkan dia mengqasar salat, ya. Kalau sebagian ulama fikih mengatakan perjalanan yang sudah lebih dari sekitar 86 km, ya, sehingga berlaku baginya hukum-hukum safar. Imam Ghazali rahimahullah di dalam Ihya Ulumuddin beliau mengungkap lebih detail lagi tentang pengertian dari safar itu, ya. Beliau mengatakan kenapa sebuah perjalanan jauh itu dikatakan dengan safar, ya, karena safar itu akan mengungkap dan menyibak hakikat dari akhlak seseorang yang melakukan safar, ya. Hal ini mungkin terinspirasi dari sebuah kisah dua orang yang datang kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dua orang ini akan memberikan persaksian, tetapi Umar bin Khattab tidak mengenalnya, sehingga beliau dalam riwayat mengatakan, saya tidak mengenal kalian, tapi tidak mengapa, tapi tolong datangkan satu orang yang mengenal kalian. Maka didatangkanlah satu orang, kemudian ditanya oleh Khalifah, apakah betul engkau mengenal dua orang ini? Orang tersebut mengatakan, betul, saya mengenal mereka adalah orang yang baik, agamanya baik, dan seterusnya. Kemudian sang khalifah mengatakan, pernahkah engkau melakukan safar dengan keduanya? Orang tersebut mengatakan, belum pernah. Maka serta-merta Khalifah Umar bin Khattab beliau mengatakan, kalau begitu engkau belum mengenalnya, maka tolonglah datangkan lagi orang yang mengenal betul-betul kedua orang ini, ya. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak cukup, ya, seseorang mengatakan orang itu baik, orang itu seperti apa akhlak dan tabiatnya, kecuali kalau sudah pernah melakukan perjalanan bersama. Karena dalam sebuah perjalanan itu dengan berbagai keadaan-keadaan yang dialami dalam sebuah perjalanan, dari rasa lelahnya, rasa capeknya, terbatas makan, minum, istirahat juga, sehingga kondisi seperti ini kemudian akan mengungkap sifat, perilaku, dan akhlak seseorang yang menjadi karakter dasarnya itu. Sehingga dalam kondisi perjalanan itu seseorang tidak mampu lagi kemudian menutupi ataupun menyembunyikan karakter kebiasaan yang ada pada dirinya itu.
Maka disitulah kemudian perjalanan yang jauh ini kemudian di dalam istilahnya dinamakan dengan safar, ya. Maka bersafarlah dengan saudara-saudara kalian sehingga kalian akan mengenal siapa sebenarnya saudara-saudara kita, bagaimana akhlaknya, bagaimana tabiatnya, bagaimana perilakunya, apakah dia orang yang penyabar, apakah dia orang yang dermawan, apakah dia orang yang egois, apakah dia orang yang kemudian berempati atau tidak. Itu semua akan terlihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayatnya, fa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an ta'suru minas shalah. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak berdosa seandainya kalian melakukan qasar salat. Nah, mengqasar salat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, maka itu adalah sesuatu yang dianjurkan, ya, disunahkan. Nah, perjalanan yang jauh ini para ulama mengatakan yaitu sebuah perjalanan yang ditempuh minimal 2 marhalah, ya. Kalau dalam ulama fikih disebut dengan 4 ba'arid, yaitu perjalanan di zaman Rasulullah ditempuh dalam waktu 2 hari. Kalau kita telusuri lebih mendalam, maka di situ kemudian terjadi perbedaan para ulama di dalam menentukan berapa jarak sesungguhnya yang dibolehkan seseorang itu melakukan keringanan-keringanan ataupun dispensasi karena safar itu, ya. Ada sebagian ulama mengatakan yaitu perjalanan yang berjarak 80 km lebih, ya. Ada juga yang mengatakan 88 km, ya. Ulama Hanafiyah menyebut jaraknya minimal 96 km, dan mayoritas para ulama dalam Syafi'iyah mengatakan 119,9 km, ya. Kenapa ini terjadi perbedaan yang disebutkan oleh para ulama? Tentu karena ketidakadaan nas ataupun dalil yang sharih yang secara jelas menyebutkan jarak tersebut, sehingga kemudian para ulama beristihad kapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengqasar salat di dalam safar, perjalanan dari mana menuju ke mana, kemudian mereka telusuri dan mereka perkirakan, sehingga kemudianlah muncul bilangan-bilangan tadi. Ada yang 80, ada yang 88, bahkan ada yang 119 km. Nah, di sisi lain ada seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan karena memang ketidakadaan dalil yang menyebutkan secara jelas tentang safar itu, maka safar itu bisa dikembalikan kepada adat kebiasaan masyarakat. Kalau di dalam keseharian masyarakat, kalau ada orang melakukan perjalanan dengan jarak tertentu, itu sudah dikatakan safar, maka baginya berlaku hukum-hukum safar. Tetapi seandainya perjalanan tersebut belum dikatakan safar, walaupun jaraknya mungkin melebihi dari jarak yang disebutkan oleh para ulama tadi, maka itu juga belum dikatakan dengan safar, ya. Sebagaimana di dalam kaidah fikih dikatakan al-adatu muhakkamatun, adat kebiasaan itu kadang menjadi sebuah patokan hukum yang mengikat, ya. Sehingga kita kembalikan pada saat kita melakukan sebuah perjalanan dengan jarak tertentu, kalau itu kemudian sudah melebihi 80 km perjalanan, ya, atau mungkin
orang-orang di sekitar kita, di masyarakat kita itu sudah mengatakan sebagai sebuah safar ataupun perjalanan keluar kota, maka baginya berlaku hukum-hukum safar. Baginya berlaku keringanan-keringanan untuk mengqashar sholat, ataupun juga menjamak sholat, ataupun juga tidak berpuasa dikarenakan sedang melakukan safar. Saudaraku seiman yang berbahagia, secara khusus bagi saudara-saudara sekalian yang melakukan safar ataupun perjalanan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan karena adanya rasa berat di dalam perjalanan Anda. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita melaksanakan qashar salat, yaitu salat-salat yang 4 rakaat kita kerjakan dengan 2 rakaat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 101, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an ta'suru minas salat. Jika kalian melakukan perjalanan di muka bumi, maka tidak berdosa jika kalian mengqashar salat. Hal senada juga disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami dulu keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju ke Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat sampai beliau kembali ke kota Madinah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Nasai. Yang kedua, orang-orang yang melakukan safar dibolehkan baginya untuk mengusap sepatunya di saat berwudu di tengah perjalanan. Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk kami 3 hari 3 malam sebagai jangka waktu untuk mengusap sepatu ataupun khuf bagi seorang musafir, dan 1 hari 1 malam bagi orang-orang yang mukim. Sehingga sebelum kita berangkat safar, kita berwudu dengan baik, kemudian memakai sepatu. Di tengah perjalanan, di saat kita hendak berwudu, maka cukup kita mengusap atas sepatunya tanpa harus mencuci kaki seperti biasanya. Dan ini dibolehkan dalam waktu 3 hari 3 malam. Kemudian yang ketiga adalah dibolehkan bagi kita untuk bertayamum sebagai ganti dari wudu-wudu selama kita safar. Secara khusus apalagi kalau kita mendapatkan kesusahan mencari air, atau mahalnya air, ataupun keterbatasan air karena kita manfaatkan untuk minum misalkan. Ya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam salah satu potongan ayat di surat Nisa ayat 43. Allah berfirman, wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ya. Dan jika kalian sakit ataupun safar, ya, ataupun kalian buang air, ataupun kalian menyentuh seorang wanita, ya, mendatangi seorang istri, kemudian falam tajidu ma'a, kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajah kalian dan juga tangan kalian. Kemudian yang seterusnya, bagi orang-orang yang musafir adalah dibolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Ya, sebagaimana sering kita dengar dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Barang siapa yang diantara kalian yang sakit ataupun dalam perjalanan, maka boleh kita mengganti di hari yang lain. Ya. Kemudian yang kelima, bagi orang-orang yang safar, maka dibolehkan baginya mengerjakan sholat-sholat sunnah di atas kendaraan mereka, kemanapun kendaraan itu menghadap. Ya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat sunnah di atas hewan tunggangannya ke arah manapun unta yang ditungganginya berjalan. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian yang keenam adalah dibolehkan bagi orang-orang yang bersafar untuk menjamak salat. Ya, yaitu menjamak antara salat zuhur dan asar dan juga salat maghrib dan isya, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Ya. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwasanya
kami keluar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk. Saat itu beliau menjamak salat zuhur dan asar serta menjamak antara salat maghrib dan isya. Demikianlah keringanan-keringanan yang Allah berikan bagi mereka yang melakukan safar. Semoga Anda senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan di dalam safar-safar, diberikan kemudahan dan kelancaran urusannya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.